Kita hari ini bakal masuk ke materi beberapa ya? Modul 5 kalau nggak salah ya, tentang microservice. Bentar, microservice. Ya, layar. Udah kelihatan ya teman-teman ya? Oke. Teman-teman bisa lihat di modulnya. Modul 5 itu terkhusus tentang, salah, bukan microservice, tapi web service ya, web service dan API. Bisa kita panggil biasanya kalau web service atau API itu buat di web, biasanya kita panggil RESTful API atau REST API gitu. Nah, API ini kepake kalau kita pengen komunikasi antar beberapa aplikasi sekaligus gitu dengan data-data kita. Kayak misal kita punya aplikasi mobile, aplikasi terus kayak web, terus lainnya. Itu kita tinggal bikin satu aja backend-nya, nanti API-nya tinggal dipakai gitu. API itu kepanjangannya Application Programming Interface. Jadi memungkinkan kita buat terhubung dengan suatu layanan tanpa harus paham dengan tanpa harus layanan itu sama ininya, bahasa yang dipakai. Kayak misal backend-nya kita pakai Node.js atau JavaScript gitu ya. Nah, front-end-nya bisa aja pakai PHP atau lainnya. Nah, jadi bisa kepisah gitu. Dan itu juga memungkinkan kita kalau aplikasinya sangat besar, kita bisa maintain dengan lebih baik dibanding kalau aplikasinya itu satu gitu, standalone satu, antara front end sama back end dicampur. Nah, si RESTful API juga jadinya ngebikin kita ngurangin jumlah codingan back end yang harus kita buat. Kan antara mobile sama web kan beda ya codingannya. Nah, dengan adanya RESTful API itu jadi kita tinggal bikin satu aja, tinggal dipakai, di request lewat endpoint yang ada, datanya dapat gitu tanpa harus bikin codingan secara independen lagi di mobile-nya. Secara singkat gitu untuk teori-teori yang ada di sini. Nah, kita sekarang bikinnya pakainya Node.js, terus nanti buat servernya kita pakai Express.js, dan buat database-nya kita pakai MySQL. Kalau teman-teman nggak ada MySQL, pakai MariaDB juga nggak apa-apa. Aku juga pakainya MariaDB kok, pakai ini ya, XAMPP. Terus ada juga yang namanya Cross Origin Resource Sharing. Nah, si CORS ini itu untuk CSRF Protection, intinya tentang keamanan gitu. Jadi antara satu server dengan server yang satunya bisa komunikasi lewat HTTP tanpa tanpa kena blok. Langkah-langkah praktikumnya ada di sini. Cukup panjang. Sekarang teman-teman tinggal siapin ini aja deh. Kita ini ya, hari ini cepet aja ya. Nggak nggak berdit- nggak mendetail banget. Kalau teman-teman ada yang mau tanya nanti tanyain aja. Soalnya yang hari ini itu untuk ke cloud-nya sangat sedikit, malah banyaknya ke back-end-nya. Gitu ya teman-teman ya. Gimana? Apa bisa dipahami? Ini suara kemana kan? Oke, ini udah ya. Siapin ini aja. Disiapin codingannya. Ini aku bakal bikin ini aja deh. Bikin ulang aja deh. Bentar.
Mana ya? TCC. Kayaknya ada yang ini deh. Yang belum install JS bisa install dulu. Iya, yang belum, ada beberapa yang harus kalian install ya. Apa Mbak Dewi? Harus install. Di install lagi aja itu. Maksudnya jalanin Postman-nya di aplikasi desktop, jangan di web. Karena kalau di web nggak bisa. Ini udah pada install Node.js sama ini Postman. Udah selesai belum teman-teman? Udah install. Yang lain gimana? Ini aku anggap udah install ya, soalnya nggak ada yang jawab juga. Jadi sekarang siapin dulu ini ya. Aku pakai VS Code di sini. Siapin dulu projectnya, semuanya. Di sini projectku ininya ada web service EFF ya, nama folder root directory-nya. Terus di dalamnya siapin folder-folder lagi. Ada satu folder src namanya. Di dalam folder src ada 4 folder lagi tambahan. Ada controllers, ada models, ada roots, ada utils. Udah disiapin? Iya, kosong semua. Oke, dibikin dulu.
Gimana? Udah pada selesai buatnya? Oke. Hah? Gimana? Dibuat kosong aja semuanya? Kosong aja semuanya. Jadi iya sih file sendiri. Semuanya kosong ini. Jadi ada SRC sama index ini ya setara ya ini ya, tempatnya. Nah di dalam SRC nanti baru ada 4 folder lain. Yang indeksnya kosong, semuanya semuanya di sini kosong, belum ada apa-apa. Ini kalau kalian nggak ada icon kayak gini, nggak masalah ya. Ini aku karena masang ekstensi aja, jadi ada iconnya. Oke, aku anggap udah selesai ya semuanya. Kita lanjut bisa ya. Oke, kita lanjut nih, buka terminalnya. Ini terminal. Pastiin ininya PowerShell atau enggak Gitbash ya. Gitbash kayak gini. Bisa PowerShell atau Gitbash. Hati-hati, biasanya kalau yang suka ngoding PHP di sini ganti jadi PHP. Kalau jalanin di PHP nggak bisa. Nah, kita perlu melakukan npm init nih teman-teman. npm init ini buat menginisiasi project kita ya. Jadi tulis aja kalau udah install Node.js, npm-nya biasanya langsung install juga. Jalin aja npm init. Terus kalau nggak mau apa ya, nggak mau melakukan perubahan apapun dari nilai defaultnya, bisa npm init mini, di enter aja npm init mini. Nah, dia bakal jalanin semuanya ini. Itu nggak bisa di scroll. Tadi tulisannya npm init mini ya. Kalau udah, itu secara otomatis bakal ngebuatin kalian sebuah file yang namanya package.json. Nah, si package.json ini isinya banyak hal tentang project kalian gitu. Ada name-nya, ada versinya versi berapa, description-nya, terus mainnya ada di mana, ada script juga. Terus nanti kalau kita udah install sesuatu, nanti ada ini di bawahnya ada dependencies sama dependencies. Nah, sekarang kita coba install beberapa hal ya. Hmm. Kita sekarang coba install. Kalau di modul itu ada body parser, ada source, ada express, sama MySQL. Cara buat install tuh bisa npm init, bisa npm i atau npm install. Terus nanti di belakangnya diikuti sama nama package yang mau diinstal. Ada express, ada MySQL, ada force, ada body strip parser. Ini bakal melakukan instalasi banyak package sekaligus dalam satu kali jalan, itu satu satu komen. Buat misahinnya pakai spasi aja, nggak pakai koma.
Kalau udah tinggal di enter. Nah, kalau udah selesai kayak gini, added 73 package dan lain-lain. Nah, kalau di sini udah selesai, di bagian package.json itu bakal ada dependencies. Dependensiesnya ini, yang tadi udah diinstal ya. Versinya itu otomatis versi yang paling baru. Terus juga di project kalian udah ada satu folder baru yang namanya node modules. Itu isinya modules atau package-package yang tadi udah kalian install. Codingannya ada di sini. Nanti tinggal kita pakai aja di dalam codingan kita sendiri. Itu. Jadi si node modules ini kalau dia emang gede banget kayak misal 60 MB atau sekian MB bahkan sampai segiga kalau lagi development itu wajar gitu. Karena emang package-nya gede-gede biasanya. Kalau udah itu dan dependensinya udah semua. Terus ada satu lagi dependensi yang aku sarankan buat kalian install juga, namanya Nodemon. Nodemon itu berguna buat nge-reload server kalian secara otomatis ketika dalam pengembangan atau dalam development ya. Jadi nanti kalau kalian lagi ngoding, terus ada perubahan di satu file yang kalian ketikin, kayak misal ada di index.js gitu, kalian ngetik sesuatu, terus kalian save. Nah, nanti si servernya otomatis di reload atau di restart sama si Nodemon. Jadi ya nggak usah jalanin server secara manual berulang-ulang gitu. Installnya di bagian dev aja. Caranya gini, npm install nodemon min dev. Bener nggak ya? Aku lupa. Coba ya. Hmm, sebenarnya salah. Bentar. Aku lupa komennya. Serve dev. Kok nggak bisa ya? Ada sesuatu yang nyangkut guys. Sepatu. Oh salah ini. Nah, bener. Kalian jalanin aja npm install nodemon min save dev. Nanti bakal diinstalin untuk dev dependencies. Nah, si dev dependencies ini nggak bakal diinstal kalau kalian lagi ada di bagian production. Kalau lagi deploy aplikasi kalian. Ada yang ketinggalan installnya? Tadi pertama ada Express, MySQL, Core, sama Body Parser. Ini udah. Oh iya, yang lain gimana? Harusnya dia nggak lama sih.
Nyangkut di mana, Michel? Ini sambil ini ya, sambil nanti kamu sambil ngoding aja ya. Oke, aku bakal nyontoh satu aja ini di codingan sekarang. Nanti sisanya kalian bisa ya coding sendiri. Nanti aku push ini ya. Pertama-tama teman-teman kita ini biar lebih terstruktur, kita mulai dari ini aja, dari index.js-nya dulu ya. Nah, di index.js kita bisa tulisin const express sama dengan require express. Nah, terus const course CRF sama dengan require course. Terus ada port juga. Portnya kita taruh di 3000. Terus kita definisiin aplikasi kita. Terus kita gunain si course tadi ke si expressnya. Ini si app kan nyimpen express ya, nyimpen servernya server ke express. Nah, tapi si app ini belum punya course, jadi dia harus dipakai gitu. Caranya app.use untuk pakai ini fungsi si course ini. Terus kalau buat jalanin kita bisa pakai app.listen, portnya berapa, terus sebelahnya itu bisa dibilang callback function yang jalanin sesuatu gitu. Ketika servernya berhasil dijalankan, ketika servernya berhasil running. Nah, callback function yang aku bikin di sini itu console log aja. Jadi nanti kalau servernya berhasil dijalanin, dia bakal melakukan logging lewat console, tulisannya server listening on port 3000 berarti gitu nih, sesuaiin sama port yang disimpan. Kalau udah kayak gini, selanjutnya kita bisa kalau mau ini ya, kalau mau manual, teman-teman bisa pakai, aduh, kok kayak gitu, Node, terus index.js. Nah, ini udah otomatis langsung server listening on port 3000 gitu. Kayak gini, ini udah jalan servernya. Ini udah jalan, udah selesai. Sekarang kita mau pasang node ya. Pasang node, taruh di script di bawah tes, atau si tesnya dibuang aja nggak apa-apa. Si tesnya nggak guna juga, tesnya dibuang. Terus kita pakainya scriptnya pakai dev nodemon index.js. Kalau udah kayak gini, kita bisa panggil dia lewat npm run dev. Nanti bakal otomatis jalanin script ini. Nah, jadi sekarang devnya udah jalan. Si Nodemon bakal jalanin si server lewat index.js. Tulis dulu yang ini, yang scriptnya. Ya nanti di ini aja, tulis dulu yang ini aja, Presley. Nanti balik lagi ke sana kok. Yang ininya udah belum?
Kalau indeksnya belum benar nanti bakal error dia harusnya. Gak apa-apa. Ini udah ya, kita balik lagi ke indeks. Nah, di indeks tadi kayak gini. Ada express, ada core, ada port, ada app, terus app-nya pakai si core, dan ada app.listen buat jalanin server. Kalau udah, sekarang kita bisa ngecek servernya beneran melakukan apa yang kita inginkan atau enggak. Kita bisa pakai gini, app.get, ini sebuah function. Jadi kalau kita mau buat routing di Express gini, ada app, terus diikutin sama HTTP method yang mau dipakai apa, terus ini URL-nya ada di mana. Kalau ini berarti ada di root directory-nya, ada di slash itu. Nah, ini sisanya ada callback function. Callback function-nya bentuknya kayak gini ya, ada request sama respon, bebas isi namanya apa sebenarnya. Tapi urutannya gini, ada request, ada respon. Terus di dalamnya function yang mau dijalanin. Di sini aku functionnya eh, melakukan respon dengan mengirimkan hello world. Nah, nah, kalau udah ada perubahan terus di save, nanti dia bakal otomatis merestart si codingan kita karena dia mendeteksi ada perubahan. Begitu. Itu gunanya si Nodemon. Sampai di sini udah semua. Oke. Yang Nodemon. Oke. Aku taruh sebelah-sebelah ini aja ya. Yang ini ketik biasa aja. Dash dependencies. Oh, yang ini. Itu diinstal. Kamu bisa installnya gini. Ini yang bawah ya. npm install nodemon min save strip dev. Itu dia bakal install di dash dependencies. Oke. Sisanya yang lain gimana? Udah? Baik. Gimana gimana? Buat codingan yang app get, app listen itu memang manual atau
Atau ada otomatisnya gitu mas? Oh ini, tadi kamu lihat ini ya, kayak gini ya. Oh iya. Ah, jadi itu tuh harusnya codingnya manual. Nah, cuma di sini aku pakai ekstensi ya. Ada dua ekstensi yang bisa kayak gitu. Yang pertama ada Tab9 sama GitHub Copilot gitu. Makanya dia dari tadi kamu lihat otomatis nyaranin codingan sendiri gitu. Karena aku pakai dua itu, Tab9 sama Copilot. Oke Sisanya mas. codingannya manual harusnya. Mau ngepasin dulu mas. Oke. Nah, gimana? Udah? Aman ya? Kita lanjut ya. Ini yang di sini udah gini aja. Yang di indeks udah gitu aja. Pertama kayak gini. Kita lanjut, kita bikin apa ya? Di bagian utils, siapin ininya, siapin foldernya. Di dalamnya tambahin file yang namanya db.js. Udah ada. Kalau udah selesai buat filenya, kita import ininya, eh, package yang kita butuhin, const mysql sama dengan require mysql, terus kita open connection, cross connection, create connection, hostnya localhost, usernya root, passwordnya kalau pakai XM biasanya passwordnya kosong, terus database-nya sesuaiin sama database yang kayak yang ditulisin di modul. Harusnya apa ya di modul? Lupa. Apakah modul? Modul. Database-nya namanya to-do list. Nanti di dalam database ada tabel yang namanya task. Oke, okay. Database-nya to-do list. Udah. Oh, harusnya kalau udah selesai kita ekspor modulnya. Ini kita bikin modul ya. Bentuk kayak gini kita bikin modul. Kalau udah modulnya udah jadi, kita ekspor di modulnya itu. Ada yang kurang. Kayak gini udah selesai codingannya. Daripada kalian ngetik lama-lama, karena aku juga nggak ngetik, jadi kalian copy paste aja. Codingannya aku kirim di chat ya.
Ini sorry kalau agak ngelek-ngelek soalnya aku sambil ini juga, sambil rekam juga buat kelas yang lain. Terus kalau udah sekarang kita masuk ke folder model. Di dalam modelnya kita tulisin aja, bisa aja model.js. Ini nggak ada ini, nggak ada aturan ya. Di sini model.js ini, model.js ini atau apapun namanya. Kalau aku mau sesuaiin sama nama ininya, nama tabelnya, nama tabel yang dipakai gitu. Sekarang nama tabel yang aku pakai itu namanya tas. Jadi aku bakal tas.js gitu. Jadi modelnya sesuai dari nama tabel. Kalau aku gitu ya. Terus kita ini juga kita import dulu koneksinya, const db connection. Ini namanya bebas yang ini, db connection ini bisa di dbcon ini bisa diganti sama apapun sesuai kemauan kalian. Require ya dari apa gitu. Nah, require-nya dari si util db.js. Berarti ada di sponsor util slash db.js. Kita definisiin dulu di task itu ngapain. Habisnya gini, task tasknya tuh ada this.name sama dengan task.name, terus ada this time task.time, terus this status. Ininya kalau ngikutin yang ada di modul ininya to do. Terus ya, diganti. Kalau kalian udah belajar object oriented programming atau PBO biasa harusnya udah tahu sih this ini maksudnya apa. Terus kita bikin satu method namanya get all aja, tas dot get all db connection query select dari task berarti. Terus kalau error apa yang dikeluarin, kalau bener apa yang dikeluarin. Ini get all kalau di ini, kalau di modul tulisnya find all sih. Aku lupa ya, find all ini. Terus kalau udah, ada satu yang jangan sampai kelupaan, mengekspor modulnya. Modul ke export task. Kalau udah kayak gini, aku copy lagi. Kalau udah di bagian task, di bagian model task.js, sekarang masuk ke controllernya. Di bagian controller ini buat task controller.js. Teman-teman bisa panggil model yang tadi udah kalian buat lewat const task ini require model.task, terus di bawahnya tadi apa, baru get all tadi ya. Nah, baru find all data. Kita langsung export find all, terus
kita panggil si tasknya, kita gunain metode find all-nya yang ada di dalam si tasknya. Terus kalau ada error, respon statusnya dikasih 500 dan kirimin something error gitu. Kalau benar, berarti balikin datanya. Kayak gini. Biar lebih jelas pas dia dipanggil, aku bakal console.log dia, find all controller. Terus ini udah nggak ada lagi, cuma di export gini aja, udah selesai. Terus controllernya udah ada, modelnya udah ada. Sekarang masuk ke bagian routing. Di bagian routing itu satu aja biasanya. Kita tulisin router atau route.js. Aku tulisnya router aja, router.js. Di sini kita bisa panggil uh, yang tadi udah kita buat ya, controller yang udah kita buat tadi. Tapi kita ini dulu, kita panggil dulu expressnya. Express sama dengan require.express on router dari si express.router. Terus controllernya kita panggil aja si task controller dari si controller yang tadi udah kita buat. Terus sekarang rootsnya. Rootsnya kita bisa pakai gini. Tadi kan si ini expressnya udah dipanggil ya, express routernya disimpan di dalam uh, variable router gitu. Nah sekarang kita panggil aja variabelnya router dot get dot task atau dot ini aja, dot get aja slash ini. Kalau dipanggil gini lewat metode http get, dia bakal jalanin si task controller find all. Udah kayak gitu kita ekspor routernya. Udah nih, codingannya udah aku taruh di chat ya. Udah gini, sekarang kita bisa masuk ke index.js kita buat manggil dia. Si routernya jalanin di atas ya, di sebelum app-nya diinisialisasi. Jadi const router sama dengan require.router slash router. Nanti dia bakal manggil ke sini. Terus habis itu udah, ini dibuang aja. Jadi for kita use ininya app.use. Kalau use si router pasti ada di bawah si course ya, biar si course-nya kepake dulu. App.use ininya biarin kayak gini, titik dua aja, kutip dua aja, isinya nggak ada apa-apa, koma router. Kayak gini udah selesai. Harusnya kayak gini udah selesai sih. Cuma ada error tuh. Ada errornya apa? Tadinya nggak nemu nih. Oh, I see. Prestasi. Udah nemu. Udah kayak gini. Itu di index.
sekarang sampai di sini. Oke, aku yakin udah ketinggalan. Kalian sampai di mana terakhir? Halo guys, Kayaknya di DBJS masih ada ketinggalan, Mas. di DBJS. Oke, Guys, kalau berasa kecepatan bilang ya, pasti agak repot ya pindah ngeliatin sambil buka kode editor. Jadi gimana? Apa kalian udah selesai? Presley aman? Bentar, Mas. Udah, Mas. Oke. Yang lainnya udah ya? Yang tas controller dan lain-lain. Belum juga, belum. Hah? Belum juga, Mas. Itu di ini loh, di chat loh, udah ada semua itu. Oke, bentar, Mas. Di copy aja itu. Cuma aku lupa tadi nggak ngasih nama file. Di chat mana ya, Mas? Chat itu loh, di chat Meet. Itu tuh urutannya dari paling atas ada di mulai dari db.js, terus task.js, terus taskcontroller.js, terakhir di index.js. Oh, agak ketinggalan. Sebelum index.js ada router.js dulu. Nah, udah ini db, task controller, router, sama index.js. Kalau yang di itu ya, chat Google Meet.
Apakah sudah aman ya? Bisa kita lanjut, teman-teman? Christian, apa udah selesai? Wah, Christian kemana nih? Lihat yang DB-nya mas, DB-nya. Bibi. Ah, Kalian error ya? Ini ya? Nggak connected to database ya? yang di tasnya mas, tasnya. Oh, oke. Ini file gimana Michael tadi? Installnya aman nggak? Enggak mas, masih stuck. Wah, masih Nggak tahu stuck. kenapa ini. Wah, coba nanti diulang aja itu ya installnya. Ya mas. Oke, kalau gitu aku lanjut aja. Di task controller udah gini, routernya udah gini, index.js-nya udah kayak gini. Selanjutnya, kita coba lewat ini. Kita coba lewat ini lewat browser. Localhost 2 3000 slash. Nah, ini ada sebuah error katanya tabelnya nggak ada. Ya karena di sini aku buka database-nya ada, tapi tabelnya nggak ada itu. Teman-teman silahkan masuk ke HPMyAdmin ya, localhost HPMyAdmin. Terus bikin sebuah database. Kalau belum ada to-do list, bikin sebuah database dulu, namanya to-do list ya. To-do list, terus bikin table yang namanya task. Ini aku kemarin salah namanya. New table, namanya task. Terus di dalamnya ada apa aja tadi? Bentar, melihat modul. Modul tuh ada ID, name, time, sama status. Ada ID, ada name, time, sama status. Name-nya varchar 255. Time-nya apa ya? Time-nya datetime. Datetime berarti ini. Statusnya tiny in, ukurannya 1. Terus si ID-nya dikasih auto increment. Ininya ada di ini, penjelasannya ada di modul ya. Cuma aku ubah aja nama tabelnya, tadinya task aku tambahin S di bawahnya, jadi task. Terus kalau udah kita save. Nah, kalau udah di save gini harus sekarang nggak error. Nah, kalau ngeluarin kayak gini kosong berarti benar. Kalau kita insert sesuatu, value kosongin, name-nya tugas hari ini statusnya bebas tapi harus angka, cuma satu digit doang, kita go. Udah one row affected, kita lihat di tasnya udah ada ID-nya 1, name-nya tugas hari ini, time-nya sekian,
statusnya 1. Kalau di refresh dia harus muncul. Nah, kayak gini. Kalau kayak ini kan jelek ya teman-teman. Teman-teman kalau pengen pakai yang lebih bagus kelihatannya, bisa install yang namanya JSON Viewer. JSON Viewer ada di ekstensinya Google Chrome, atau yang lain juga ada. Tambahkan ke Chrome, ada extension. Kalau kalian ketinggalan, nanti aku upload videonya aja. Terus kalau udah, sekarang kita reload lagi. Nah, jadi gini, kan kelihatan lebih bagus ya. Kalau mau dimatiin, lihat yang raw. Kalau mau lihat yang udah terformat, raw dipencet. Nah, gitu. Kan kelihatan lebih bagus. Begini, ini untuk yang get. Kalau kita kayak gini, requestnya ini adalah get. Tapi lain hal kalau kita mau ngirimin data gitu, atau mau create data. Itu harus lewat post. Makanya kita butuh yang namanya postman. Postman bentukannya kayak gini. Postman. Teman-teman misalnya harusnya ada di post di home gini. Di home. Terus kalau mau bikin workspace, di create workspace aja, nanti di oke aja. Aku contoh aja. Create workspace, name-nya tcc iff personal, nggak usah sim, personal aja. Jangan public juga. Kalau kalian nggak mau dibuka semua orang, personal, create workspace. Terus cara nambahin ini, pertama bisa add collection dulu atau langsung new HTTP request di sini. Nanti di sini di namanya get gitu. Terus URL-nya localhost 2.3000/. Nah, harus create collection sekarang. Name collection-nya simple web service. Create. Nah, sekarang dia otomatis langsung ada di sini. Kalau dijalanin, di send, nanti dia bakal merequest data ke server yang udah kita buat. Dan hasilnya gini. Sama kayak tadi kalau kita lewat browser ya. Sama kan? Kayak gini. Nah, cuma enaknya si Postman ini bisa memungkinkan kita untuk jalanin metode yang lain. Kayak post, put, paste, delete, dan lain-lain. Begitu teman-teman. Oke. Sampai di sini. Konsepnya paham nggak? Aku mau nanya kalian. Sampai di sini konsepnya paham nggak? Aku mau nanya deh. Apa ya? Sekarang kita mau lihat tanggal 25. 25 ada yang 25. 25. Ini ada yang 25. Talita deh. Orangnya ada, Talita? Iya, gimana Mas? Oke. Coba kamu jelasin deh. Alur tadi kita gimana? Maksudnya yang dari install note itu. Alur programnya gitu. Dari mana ke mana? Coba. Aku pengen tahu. Nanti kalau ini aku jelasin lagi. Saya aja telat Mas pas di HTTP request. Oh gitu. Iya, cepet banget. Oke. Jadi kecepatan ya. Iya, untuk saya. Oke. Christian, Ya Mas. gimana? Alurnya nangkap nggak?
Gitu Mas. Gitu gimana? Kecepatan juga. Ya tadi ada error di sumnya juga sih, jadi benerin dulu. Oh gitu. Jadi ketinggalan. Oke. Untung aku rekam ya. Nanti nanti kalian bisa ini ya, bisa lihat videonya ya. Nanti kalau Makasih Mas. kalau di sini mau Oke, Mas. kalau kalian mau nanya di sini dulu, tanya aja selagi masih di sini gitu. Iya iya nggak Mbak Dewi? Orang hilang. Oh itu, mic-nya error kayaknya. Mas, Ya, boleh minta extensionnya tadi nggak? Apa aja gitu? wah extensionnya. Ntar aku taruh di ini aja. Aku taruh di Spada ya, ekstensi yang biasa aku pakai ya. Oke, Mas. Oke. Eh, kalau gitu sekarang aku mau ini deh. Sebelum kita tutup, ini sebenarnya konsepnya kayak gitu ya. Konsepnya semuanya sama untuk yang lain juga kayak gitu. Untuk kayak request yang lain gitu, kayak bikin data, terus ngubah data, hapus data itu alurnya bagian besar sama gitu, sama kayak gitu. Yang perlu digarisbawahi sini sebenarnya bukan codingan ya, tapi alurnya. Aku menekankan alurnya yang harus kalian pahami dulu. Pertama kalian ada di index.js nih. Semua codingan kalian itu dipanggil di sini, bermula di sini gitu, di index.js. Nah, di index.js ini diperluas lagi dengan cara mengextend atau mengimport eh, codingan-codingan dari folder dan file yang lain. Di sini extend paling ininya pertamanya ada di routes. Kalau di ini, kalau dihubungin secara ini ya, secara urut dari router, di sini kita import router. Kalau kita lihat di dalam router, router mengimport task controller. Berarti dia import controllernya, si controller ini. Nah, di sini si task controller mengimport si model task, mengimport lagi ke sini gitu. Ada di task.js punya codingan. Tapi si task.js juga mengimport DB-nya dari utils DB gitu, dari sini. Nah, di sini di DB.js kita melakukan inisiasi dan connection ke database kita, di mana database-nya diimport dari library MySQL. Di dalam MySQL ini banyak banget ini ya, apa ya namanya, metode-metode atau codingan-codingan lainnya, sehingga kita bisa bikin connection ke database kita yang namanya localhost, usernya root, passwordnya nggak ada, database-nya to-do list. Terus habis itu kita connect. Gitu. Itu kalau dari sisi codingan, gitu ya. Nah, kalau dari sisi pengembangan atau development, alurnya terbalik. Alurnya terbalik. Pertama kalian harus bikin ini dulu. Index.js sudah pasti. Kalian harus bikin dulu. Kalian harus bikin base-nya dulu. Jalanin dulu ininya. Eh, servernya. Kalau servernya udah jalan, baru tambahin codingan-codingan yang udah kalian bikin. Alur pertamanya kalau kalian bikin codingan, di sini bikin db.js dulu. Bikin connection-nya dulu. Ini udah selesai, bisa dipakai untuk yang lainnya gitu. Jadi sekali bikin aja udah. Kalau yang db.js, kalau yang pakai MySQL doang. Kecuali kalau DB yang dipakai ada beberapa gitu. Kayak misal kalau aku biasanya ada MySQL, ada PostgreSQL, sama Memcache. Dimana itu beda-beda database-nya. Jadinya di utils ini DB-nya bakal banyak nanti. Ada DB MySQL, ada DB Postgres, ada DB-DB yang lainnya. Atau utils juga bisa dipakai buat kayak parser atau apapun. Ini di utils biasanya gitu. Cuma semua ini enggak ini ya. Semua ini bukan aturan baku. Terus selanjutnya kalau di database-nya udah dibuat atau udah dibuat connection ya, bikin modelnya. Model itu istilahnya sebuah codingan
yang berhubungan langsung dengan database kalian. Jadi si model itu punya tugas untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap data yang ada di dalam database. Dibuatnya si model. Nah, si model itu bisa banyak. Model itu yang bagus kalau disesuaikan nama filenya sesuai dengan nama tabelnya. Jadi satu file isinya cuma untuk satu tabel doang. Kayak gini. Aku ada untuk tabel task. Itu ada apa aja gitu. Kolomnya ada apa aja? Kolomnya ada name, time, sama status. Harusnya ada ID, tapi aku nggak masukin ID di sini karena belum butuh. Kalau misal kalian punya tabel yang lain, namanya assignment, bisa aja tulisnya assignment.js gitu. Nah, isinya di dalam query-query terhadap tabel assignments. Itu bisa kayak gitu. Nah, sekarang karena tabelnya cuma ada satu, cuma ada task.js doang, jadi sini karena tabelnya tadi cuma ada satu yang namanya task doang, jadi di sini ya bikinnya satu aja, satu file aja. Di dalamnya codingannya banyak melakukan query-query ya. Di sini ada query select, bisa juga teman-teman nanti adain, misal kalau aku bikin di sini langsung task.create, terus query-nya insert into task, ini nama tabelnya, terus set berarti menyimpan ya, set apa gitu. Terus di dalamnya kalau error melakukan apa, kalau benar melakukan apa gitu. Ini database itu kadang bisa aja error, bisa aja koneksinya mati gitu, atau udah server database-nya mati, jadi harus ada error handling dulu. Kalau berhasil, maka creator sulit. Contoh kayak gitu ya. Nah, ini aku udah bikin satu, ini, contohnya ini, aku bikin create gitu. Terus si create ini berarti harus dipanggil di controller. Nah, controller itu apa? Kita harus bikin controller sekarang. Controller itu sebuah fungsi yang menghubungkan antara dunia luar dengan model kita. Jadi sebenarnya dunia luar itu nggak boleh terhubung langsung dengan database. Harus ada controllernya dulu atau modelnya dulu. Nggak boleh yang tiba-tiba ketika melakukan request langsung melakukan query. Itu sangat-sangat tidak disarankan. Jadi makanya agak panjang jalannya ya. Dari controller baru ke model. Sekarang kita bikin controllernya dulu. Tadi create. Kita langsung ekspor aja codingannya. Terus ini bisa validate dulu requestnya. Karena kalau create kita butuh data, datanya itu disimpan di dalam request.body. Kalau datanya nggak ada, statusnya 400. Konten nggak bisa empty, konten nggak boleh kosong. Body-nya harus ada, harus dikirim kalau mau nyimpen data. Nah, terus request body-nya itu bakal nyimpen name, time, sama status. Itu yang bakal kita pakai. Sesuai sama yang ada di dalam tas tadi. Di sini nih, di atas. Ada name, time, sama status. Kita kasih dia name, time, sama statusnya. Kita kasih ke dalam kita. Kita bikin new task namanya di sini. Kalau udah new tasknya udah ada, nyimpan semua ini, sekarang kita panggil task.create-nya yang dari modelsnya tadi, kirimin new task-nya, terus satunya lagi kirimin sebuah callback function-nya. Di sini create ya. Create, new task, sama result. Nah, ini callback function-nya. Melakukan apa dia? Error sama data. Sini. Kalau berhasil berarti respon send data. Respon send datanya ini apa? Datanya dari mana gitu ya. Jadi callback function ini dipanggilnya nggak di sini. Callback function ini dikirim sebagai parameter. Dipanggilnya di model di sini. Kan ada result nih, ada new task sama result. New task isinya tadi data-data kita, result isinya callback function kita. Callback function ini dipanggil ketika
ada error atau bener ya. Kalau ada errornya dikasih apa gitu, tapi responnya nol. Kalau bener sebaliknya, errornya nol, responnya dikirim. Responnya berupa data yang berhasil diinputin. Ini banyak callback function ya guys. Jadi agak berat emang ya. Tapi konsepnya gitu. DB connection query ini dari si db.js. Dari mana? Nah, dari mana nih? DB connection. DB connection kita import dari utils DB. Dari sini, si DB. Ada di connection. Connection ini isinya MySQL. MySQL yang ini ya. Nah, jadi di dalam si MySQL ini, si require MySQL yang udah tadi kita install, itu isinya banyak banget. Salah satunya ada query ini ya. Ada metode yang namanya query. Di dalamnya, pertama ada query-nya yang kita jalanin apa. Yang kedua, parameter yang dibutuhin. Gitu. Terus, selanjutnya, kalau controllernya udah jadi, tinggal bikin routingnya. Kita bikin rootnya. Kita bikin gimana cara kita manggilnya dari sisi klien. Untuk bikin data atau create data, biasanya kita pakai metode yang namanya post. Jadi router metodenya post, URL-nya slash atau root, terus controller yang dipakai controller.create. Udah selesai, ini udah kepanggil, kita tinggal pakai di dalam si Postman. Cara pakainya, kita tinggal bikin sebuah request baru. Nama requestnya misal create data, terus metodenya post, UR-nya localhost 3000, ada di flash gini. Cara ngirimin datanya tadi kita lewat body kan ya. Kita masukin di body, terus di raw, terus pilih yang text JSON. Di dalamnya ada name-nya name titik 2 tugas 3 misal, koma, terus time-nya misal sekarang, ini nanti bakal jadi 0000, terus sama statusnya integer 1 digit, berarti 1 aja, atau 0 aja deh, dikirim, send. Nah, adanya konten cannot be empty. Kenapa? Kan kontennya udah dikirim nih, tapi konten cannot be empty. Ada yang salah. Ada yang salah di codingannya, teman-teman. Jadi, ini codingannya tuh ada yang kurang. Nah, kita udah bener. Semuanya udah bener di sini. Create-nya bener. Controller-nya udah ada. Create-nya, new task request-nya udah dikirim. Request body-nya katanya kosong. Padahal kita udah kirimin. Mana tadi? Request body-nya kita udah kirimin. Body-nya lewat JSON ya. Udah dikirimin. Tapi dibilang kosong. Kenapa? Karena sejak Express versi berapa aku lupa, ada yang dibuang sama Express. Makanya kita harus mengimport suatu library atau package secara manual. Tadi udah kita install ya, namanya body parser. Nah, si body parser itu yang dibuang sama Express pas versi 3 atau 4 ya, aku lupa gitu. Antara 3, 4, 5 aku lupa di mana. Tapi itu yang dibuang sama si Express. Makanya kita perlu import juga. Ada font body parser, require body parser, kita use si body parsernya. Nah, si body parser.json berarti dia bakal melakukan parse terhadap request yang bentuknya JSON, terus
juga body parser URL encoded extend true berarti dia bisa menerima request yang bentuknya file gitu. Ini bisa ditambahin. Kalau udah otomatis di restart. Kita send sekarang. Nah, udah nih. Ini udah selesai. Field count 0. Vector row 1, insert ID 2. Nah, ini vector row 1 berarti itu udah bener. Datanya udah kekirim ya. Kalau teman-teman nggak mau ngirimin bentuk kayak gini, ini kan bentuknya apa ya? Bentuknya teknis banget gitu. Orang luar kayaknya nggak perlu tahu ginian. Kita bisa ganti si codingannya di bagian modelnya. Kita ganti restnya jadi result. Restnya ini tulis aja result. Harusnya bener ya. Coba dulu. Wih, yang salah guys. Result. Oh, salah. Bukan result. Harusnya bisa. Nah, gini. Coba ya. Coba dulu. Aku juga lupa. Nah, bisa. Jadi si rest ini dikosongin aja, soalnya dia otomatis dikirimin dari si query ini. Aku maunya dia bentuknya data yang udah kita bikin. Berarti resultnya bentuknya cetak aja. Begini. Mana tadi? Nah, tugas 3 sekarang. Misal nanti tugas 4. Tugas 4. Nah, sekarang kalau kita get all data, itu harusnya udah simpan semua. Nah, ini nih. Udah simpan semua nih. Kita melakukan tugas 3 tadi berapa kali ya? Nah, kayak gini. Udah. Jadi tadi alurnya kalau mau bikin codingan, alurnya dari Task.js, dari model ke controller, dari controller ke router. Udah, routernya diimport di index.js. Kayak gitu. Sisanya, aku yakin kalian bisa bikin sendiri. Jadi gitu, sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak? Tentang konsepnya. Kalau codingannya nanti kalian bisa bikin sendiri. Konsepnya. Ada yang kalian bingung nggak? Kalau nggak ada, kita bisa selesai sekarang. Gimana Mbak Dewi? Ada yang mau tambahin nggak? Nggak ada sih. Fungsi task sama task controllernya tadi apa mas? Bedanya? Yang satu kan model, yang model task itu model buat terhubung ke database. Kalau controller buat nerusin request dari klien ke model gitu. Isi Mas, Ya, izin bertanya, ini nanti rekamannya diunggah kapan ya Mas? cepatnya sih. Aku langsung upload bentuk raw aja nanti di ini di YouTube. Nanti tak kirimin langsung di Spada. Oke Mas, soalnya nih update, aku baru bisa soalnya reconnect wifi tadi, langsung mau. Oke. Udah gitu aja Mas, Ya, kasih. nanti tak upload. Makasih mas. Nah, yang lainnya ada pertanyaan lagi nggak?
Nggak ada kali ya. Tadi kita udah selesai sampai di sini aja Mbak. Gimana Mbak? Oke, kayaknya juga udah selesai ya. Mantap. Ntar kalau seandainya ada yang nyoba terus ada error bisa langsung YouTube ya. YouTube tuh maksudnya biar ini sih yang lain jadi bisa lihat aja. Tapi kalau malu baca aja nggak apa-apa wes. Itu kita akhiri praktikum kali ini. Sebelum kita akhiri mari berdoa. Berdoa mulai.